Halo, welcome back to our YouTube channel yang sudah berubah status. Ya kamu nggak bilang kalau harus pakai. dari video 1 dan video Oh iya. masih nggak dipakai. Oh iya bener. Capek. Jadi sambil ngopi guys. Jadi hari ini kita yuk kita So sweet. akan mengupas tuntas cek Ini kalau deket kayak ASMR. SMS. Jadi hari ini kita akan ceritain persiapan pernikahan kita selama pandemi Ya, dan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian. karena kemarin kan kita sudah melangsungkan pernikahan pertama, kan ada yang kedua. Jadi kan kita akan ngelangsungin pernikahan itu kan ada 2 kali guys, ada yang di Solo dan juga di Jakarta. Nah, jadi kan kita sudah mulai baru mulai ngurus pernikahan itu di bulan Maret ya, karena Februari kita baru selesai tunangan gitu. Terus Maret kita sudah mulai cari venue, ye dan nyari WO dan lainnya. Betul. Nah kebetulan ini dibagi 2 nih, dia ngurus yang Solo, aku yang ngurus yang Jakarta. Betul. Gitu. Nah kita coba mulai dari yang Solo dulu ya, lebih gampang. Kita ceritain yang Solo dulu. Jadi sebenarnya menjawab pertanyaan kenapa kita nikah di Solo. Oh iya itu dulu. Banyak banget yang nggak tahu kalau keluarga aku itu stay-nya di Solo. Walaupun kita bukan orang Solo. Jadi papa aku orang Jawa Timur, mama aku orang Aceh, dan aku dan kakak-kakakku kita semua lahirnya di Sumatera. Jadi kita nggak ada yang darah Solo sama sekali. Tapi dari SD sampai SMA aku dan kakak-kakakku itu stay-nya di Solo untuk sekolah. Sedangkan papa mamaku keliling Indonesia untuk kerja karena kerjanya pindah-pindah. Tapi pas udah di Solo kita stay dan bikin rumah di situ. Dan ketika papaku udah pensiun pun itu jadi kayak rumah keluargaku. Rumah akhirnya. kita lah. Rumah kita sendiri. Jadi rumah keluargaku itu ada di Solo. Sampai sekarang pun papa mamaku stay-nya di kota Solo. Dan karena Solo tuh kayak play a huge part in our lives, jadi berhubung aku adalah anak pertama di keluargaku yang menikah, jadi papaku pengennya akadnya itu di Solo. Karena itu kayak ibaratnya rumahnya aku. Karena kalau di Jakarta kan aku ngerantau, jadi nggak punya rumah, nggak ada satu tempat yang aku nggak punya rumah. Aku di mana? Maksudnya aku nggak punya tempat yang bisa dijadiin rumah gitu loh, karena aku kan ngekos. Jadi itulah kenapa kita nikah di Solo. Betul. Seharusnya lamaran juga di Solo, tapi since kita meminimalisir perjalanan luar kota, terutama dari keluarganya Fadli, jadi kita lamarannya di Jakarta. Mau papa aku juga lagi ke Jakarta. Betul. Gitu. Oke. Nextnya adalah persiapannya ya. Persiapan di Solo itu yang pertama adalah kita Ketelepon klien gue lagi. Oke. Udah lanjut. grup call lagi. Oke. Persiapan pernikahan di Solo yang pertama adalah kita cari venue dulu. Wah itu. Venue untuk akad dan venue untuk resepsi. Jadi ini tuh kita udah rencanain di bulan Maret sebelum pandemi COVID-nya itu atau kasus COVID-nya tuh naik-naiknya. Jadi masih memungkinkan untuk bikin resepsi pada saat itu. Jadi kita bikin akadnya itu di masjid dan untuk resepsinya itu di hotel. Jadi itu 2 hal pertama yang kita kunci dulu ibaratnya. Tapi di note dulu ya, ini dengan kapasitas normal ya guys. Yes. Dengan terserah mau berapapun, masih Resepsi masih dalam jangkauan. Ini baik-baik aja loh. Gak ada tuh varian Delta. Nggak ada 10 orang di akad nikah tuh nggak Tiba-tiba ada. harus vaksin, Nah, itu belum nggak ada. ada. Kehidupan ini belum terjadi. Masih bahagialah. Bahagialah. Terus kebetulan di venue aku itu seperti layaknya venue pada umumnya udah paket. Ya. Udah paket, yaitu udah dapet WO, udah dapet MC, udah dapet tim dekor, udah dapet entertainment, bahkan udah dapet pemandu adat, karena kan itu di Jawa biasanya ada adatnya. Nah jadi setelah aku lock venue, aku tuh sempat pulang ke Solo dulu untuk survei beberapa venue, beberapa hotel. Terus setelah lock, ya udah langsung proceed untuk pilih vendor-vendornya gitu. Ini karena kita di Solo,
dan keluarga aku bukan asli Solo. Jadi kita itu temanya adalah akulturasi budaya Say. Jadi lebih ke Nusantara. Aku Padang, terus aku pure Padang, Janit Aceh dan juga Jawa Trenggalek. Iya. Gitu. Jadi tiga adat itu kita gabung jadi satu. Di mana saja sih elemen-elemen itu? Nah, nanti kita ceritain. Tuh. Nah, setelah itu kalau udah lock venue, udah sih basically tinggal ngedesain aja weddingnya mau kayak gimana. Nah, ngomong-ngomong adat apa sih kita pakai, Fadli? Adatnya tuh ada 2 sebenarnya. Kalau baju kalau baju ada 2. Iya, secara baju. Kalau akad kita pakai Jawa, ya kan? Kita pakai Jawa. Terus kalau resepsi kita pakai Aceh. Nah, nanya dong Padangnya di mana? Di mana sih Padangnya? Padangnya di Pelaminan. Jadi benar-benar semua unsur kita masukin aja sih sebenarnya. Nah, tadinya tuh mau prasmanan kan makanannya. Terus kita mau makanannya ada unsur-unsur Padang Minang juga kan tadinya. Cuma ya karena nggak memungkinkan, jadi ya udah. Terus udah deh. Kesulitan selanjutnya paling kalau di Solo WO masih aman ya, Cip, maksudnya tektokannya lancar, terus nggak tahu deh, mungkin kamu gimana tektokannya? Sebenarnya kalau di Solo dari awal itu, maksudnya secara konsep general itu udah dari jauh-jauh hari itu udah aman. Maksudnya mereka udah tahu rangkaian acaranya mau kayak gimana, terus maksudnya gambaran secara umumnya udah jelas. Dan awalnya itu kita nggak pakai prosesi adat sama sekali, karena orang tua aku juga nggak ada yang dari Jawa Tengah gitu, jadi kita nggak ngikutin adat Jawa Tengah sama sekali. Tapi seiring berkembangnya waktu, kayak kok nanggung ya kalau nggak pakai adat, kok nanggung ya kalau nggak ini nggak itu, akhirnya ternyata seru. Nah, akhirnya dimasukin lah beberapa prosesi adat, termasuk siraman. Jadi siraman Jawa itu full dilangsungkan terus di tanggal 7-nya tapi ya. Di tanggal 7-nya, terus ada juga prosesi tradisi namanya Pesiju, itu dari Aceh. Itu ibaratnya mirip kayak siraman juga, tapi itu dilangsungkan di H-1 untuk perempuan aja, dan di pelaminan di hari H untuk kedua mempelai. Nah, besoknya waktu di pelaminannya baru kita ada adat panggih Jawa, sama ada Pesiju lagi untuk Acehnya. Jadi akhirnya kita masukin lah semua prosesi-prosesi itu untuk mengakomodir kebutuhan budaya masing-masing. Betul. Gitu. Mulailah di bulan Maret tuh kita bulan Maret apa bulan Mei ya? Bulan Mei kayaknya deh, atau bulan April gitu. Kita tuh udah mau mulai ngurus administrasi. Wah, ini mantap nih buat teman-teman semua yang mau ngurus administrasi, mau menikah. Mantap sekali. Jadi kebetulan kan KTP gue tuh di KTP Bekasi, ya kan. Janit tuh sebenarnya orang Solo, tapi KTP-nya Jakarta Barat, gitu. Jadi ini tuh benar-benar susah banget nih sebenarnya. Benar-benar harus ada surat rekomendasi lili lah pokoknya. Udah tuh akhirnya kita mau coba buat dulu di bulan Maret. Pas kita mau buat, orangnya bilang nggak bisa mas, gitu. Nggak bisa mas, harus H-3 bulan dulu. Nah, itu kita nggak tahu sama sekali tuh ada prosedur itu, dan di semua berita atau apapun nggak ada tuh informasi harus H-3 bulan ya kan. Nah, itu kita kesel banget tuh. Jadi akhirnya kita harus nunggu H-3 bulan, Juni baru bisa kita urus ya. Juni baru kita bisa urus. Tapi jujur itu bener-bener kalang kabut banget guys. Jadi nggak tahu deh, lebih baik kalian berbohong atau enggak, terserah kalian cari cara sendiri. Tapi menurut aku ngurus H-3 bulan untuk administrasi dengan berbagai kantor yang harus kita datengin tuh susah dan itu ribet banget. Apalagi kalian tahu sendiri ya seperti apa kepemerintahan di Indonesia ini. Jadi sebenarnya bikin ribet itu karena case-nya kita tuh berdua numpang nikah. Karena kita numpang nikah di KUA Solo, tapi kita berdua nggak ada yang KTP Solo. Kemudian ini lagi COVID juga, jadi banyak banget kantor-kantor pemerintahan yang lagi tutup atau lagi WFH. Ditambah entah kenapa di kita ya, maksudnya di Jakarta atau di Bekasi, maksudnya di daerah kita itu nggak ada reliable source gitu loh teman-teman. Jadi kayak nggak ada, misal website pemerintahan ada tapi nggak ada info di situ. Ataupun kita coba telepon ke kantor itu nggak ada yang angkat ya.
bener-bener belang belentong banget bener-bener informasinya. Iya, dan sebelum kalian nanya apakah kita nggak cari-cari info dulu, udah. Bahkan gue udah punya tuh buku wedding guide, lu tahu yang ada daftar administrasinya, nggak ada juga tuh, nggak kayak beda alurnya aja gitu ada. loh, iya beda. Gak sama alurnya. Gitu. Padahal, jadi mungkin tipsnya kalau mau ngurus administrasi, kalau kalian satu kecamatan dengan KTP kalian itu akan gampang karena ngurusnya cuman ke situ aja, maksudnya ke RT RW ya paling tetangga gitu kan, terus kelurahan kecamatan at least kalian udah tau lah ke situ. Tapi kalau misal dua-duanya numpang kayak kita, apalagi numpangnya sampai keluar provinsi, itu mungkin agak lebih tricky. Jadi mungkin tipsnya kayak ya sabar aja. Iya benar. Kuatkan hatimu. Sama jangan lupa itu ada prosedur baru sih di 2021 ini, tes kesehatan gitu. Itu juga menurut gua itu paling utama juga karena untuk melangkah ke step lainnya itu harus ada surat macam surat pernyataan kalau kalian tuh layak nikah, sertifikat gitu dari puskesmas. Itu tuh awal banget deh kalian harus tes itu di RSUD deket tempat kalian. Yes. Gitu. Deg-degan banget karena berujung kita nyari jadwal KUA tuh susah juga. Iya kan? Iya. Jadwal KUA jadi ngaco banget nih kita. Kita baru gitu. Dapat jadwal tuh Hamin 2 minggu apa Hamin seminggu itu baru keluar jadwal kita kalau kita bisa akad di Bojong Sarinya daerah Solo. Bojong Sari. Apa ya? Yuk, bisa yuk. Sari. Bojong. Lawean bukan Lawean. Apa sih? Shock banget. Sumber. Bantul. Banjarsari gitu. Jadi akhirnya kita dapat approval dari KUA itu Hamin 7 atau Hamin 8, pokoknya seminggu sebelum acara, dan kita baru dapat izin untuk akad itu adalah Hamin 4 acara. Jadi ya konsepnya kayak nekat show tapi akhirnya dapat. Nah, jangan ikutin kita. Iya, jangan ikutin kita. Jadi sebisa mungkin lock tanggal-tanggal tersebut jauh-jauh hari. Baru mungkin lagi ngomongin COVID, ada juga yang nanya apakah perlu surat vaksin, apakah perlu bla bla bla. Jawabannya adalah kemarin enggak ada dimintain surat keterangan vaksin, tapi semua orang yang terlibat di ijab itu wajib swab PCR atau antigen Hamin 1. Jadi 1 kali 24 jam sebelum acara, yaitu kita pengantin, orang tua, saksi, dan juga penghulu dari KUA-nya itu semua wajib. Dan ketika ijab pun semuanya pakai masker, semuanya pakai sarung tangan, dan gak ada salaman. Iya. Jadi ijabnya Fadli itu gak salaman, halo. Jadi kan kalau ada di TikTok kan ada kayak dari begini berubah gitu kan. Gue gak bisa. Padahal gue udah buat. Gue udah buat. Begini gue. Gitu. Jadi serulah. Gak ada. Oh, drama bajunya lebih ke karena tadi awalnya kita tuh cuman mau simpel aja, nggak ada adat segala macam, jadi udah di-lock lah. Aku hanya akan pakai satu baju, yaitu kebaya Aceh nasional dengan aksesoris Aceh. Sistemnya itu mau pakai satu kebaya yang sama, tapi di akad itu pakai tudung panjang. Untuk nanti ada fotonya kali ya di sini kayak. Nah, tadinya mau kayak gitu. Terus di malamnya baru pakai sunting, tapi ada pesawat. Maaf, deket bandara. Tadinya cuma mau satu baju tapi dibikin 2 look. Nah, aku udah kontak lagi vendor aku, yaitu Dinda Firdausa. Treng. Jadi semua baju-baju aku dari Kak Dinda. Tadinya aku udah ngebook 2 baju doang, yaitu untuk acara Solo dan acara Jakarta. Tapi kemudian keluarga aku minta ada Jawa, jadi kita nambah 2 baju lagi, yaitu baju Jawa aku dan baju Jawa Fadli. Terus di tengah jalan varian Delta ini muncul, kayaknya nggak mungkin deh kita ganti-ganti baju. Balik deh satu baju aja, aku cancel lah baju Jawa itu. Beberapa minggu kemudian jadiin lagi deh baju Jawanya. Jadi teruntuk timnya Kak Dinda, terima kasih banyak udah mengakomodir kemauan aku yang sangat berubah-berubah ini. Parah. Baju Jawa dan total kita berapa baju ya? Kamu 3, aku 1 ya? 4 baju dari Kak Dinda. Jadi di Jakarta juga sama Kak Dinda kan? Jadi baju Kak Dinda. Oke. Jadi kalau untuk Sanggar Aceh aku itu di Sanggar Kayo Ting. Jadi Sanggar Kayo ini jujur the best of the best. Dan ya. Dekat lagi dari rumah gua di Cipinang.
dia definisi punya semua baju yang Sumatera guys, termasuk Aceh. Jadi nyari baju Aceh tuh susah banget. Wah gila. Dan baju tradisional Aceh itu sebenarnya pakai baju kurung dan pakai celana. Nah karena kita anaknya modern ya, jadi aku mencoba, karena aku udah punya kebaya, jadi kita cuma butuh aksesorisnya aja. Nah itu susah banget buat dapetin yang sebagus itu dan secakep itu, tapi tetap dengan sentuhan tradisionalnya. Dan itu juga udah seragam keluarga, ntar ada fotonya kalian di sini kayak ting 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 ting. Ada seragam keluarga, ting. Ada seragam Janit dan Fadli, ting gitu. Termasuk juga aksesoris kita semua dari Sanggar Kayo. Dan gitu. Nah, aku memberangkatkan mereka yang awalnya adalah di tanggal 8 Agustus pagi. Tiba-tiba dapat SMS dari si airline ini yang bilang kalau pada tanggal tersebut semua flight dari maskapai mereka di cancel alias ditiadakan. Panik dong, akhirnya kita cari lagi flight maskapai lain yang kurang lebih berangkatnya juga pagi. Akhirnya kita book lagi yang baru, yaitu di jam 8 pagi, masih dengan jam yang sama dengan airline yang berbeda. Flight yang tadinya jam 8 dipindah ke jam 2 siang. Wah, sedangkan acara kita itu malam, kita harus siap-siap dari sore. Kalau dia berangkat jam 2, nggak kekejar. Akhirnya kita cari flight lain lagi, nggak ada flight dari Jakarta ke Solo, adanya adalah Jakarta ke Jogja. Itu sih risknya menerbangkan orang. Risknya kita acara di luar kota kali ya. Iya itu juga semuanya juga. Jadi kalian kalau lagi cari vendor juga usahain orang dari vendornya ini yang enak buat diajak ngobrol, enak buat di approach. Karena kalau misalnya amit-amit ada terjadi sesuatu, kalian enak tektokannya, jadi nggak sungkan, nggak segan gitu. Itu juga salah satu pertimbangan kita ketika pilih vendor, termasuk yang di Jakarta juga. Komunikatif banget sih kalau vendor-vendor yang kita pilih sih. Alhamdulillah. Sebenarnya ada drama juga tentang pernikahan Jakarta, tapi nanti kali ya afdolnya kita buat setelah acara Jakarta. Afdolnya setelah acara Jakarta juga selesai. Cul. Gitu. Nah kita beralih ke pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sudah masuk ke kita. Yang pertama, ngurus vendor yang paling sulit saat pandemi apakah? Vendor kementerian. Ya. Tahu lu. Ada nggak tuh vendor pemerintahan? Ada nggak? Kalau ada susah itu banget. Paling sulit. Itu sulit banget, drama banget. Gugus COVID itu juga paling sulit. Itu paling sulit. Ya vendornya pemerintahan aja. Iya pemerintahan sumpah. Jujur. Kedua baru attire sih kalau aku. Kedua attire. Karena nyari baju Aceh cowok itu susah banget. Ya nggak? Kalau baju dia kan sudah kebaya, sudah bagus, tinggal suntiangnya sebenarnya kan. Kalau aku baju Aceh sih bener-bener yang kayak, aduh susah banget, yang bagus tuh di mana gitu. Betul. Ada pesawat, ada sayur. Itu apa sih? Sayur. Kalau diundur-undur terus, suka kena charge dari vendor nggak sih kak? Oh. Enggak, kalau diundur enggak. Karena situasinya juga lagi pandemi. Maksudnya mereka ngerti itu bukan dari kitanya yang mundur-mundur, tapi memang situasinya yang nggak possible. Tapi pasti kamu ada yang mau nambahin kan? Oh enggak sih, nambahinnya paling yang di Jakarta. Kan kebetulan yang diundur tuh yang di Jakarta dong. Seharusnya yang di Solo tidak ada masalah sama sekali. Tapi yang di Jakarta totally semua diundur. Sampai souvenir pun juga keundur kan pastinya kan. Pembayarannya pelunasannya. Tapi mereka semua yang tadi Janit bilang sih nggak ada masalah, mereka juga paham, mengerti. Bahkan aku wanti-wanti ke mereka, Mbak ini ada possible juga di cancel. Aku gitu, is it possible atau enggak, gue gitu kan. Terus kata dia, oh nggak apa-apa mas, kita tunggu aja pemberitahuan dari pemerintah gitu aja sih sebenarnya. So far dari vendor yang kita pilih tidak ada minta charge lagi gitu kalau misalkan diundur ataupun dibatalkan. Ya, tapi ya paling DP-nya hilang. Nah, generally kalau semua vendor nggak akan nge-charge kita kalau mundur selama itu memang di luar kuasa kita ya. Next, perizinan dong gimana kak? Terus max-nya berapa orang? Perizinan tadi kita udah jelasin itu super duper mantap ribetnya. Karena kita tadi ya balik lagi ya, kita nikah di wilayah lain gitu. Yang notabene-nya kita nggak punya KTP sama sekali di sana gitu. Tapi kalau misalkan max berapa orang karena kita nikahnya di Agustus, jadi kita ngikutin PPKM di Agustus, yaitu akad maksimal 10 orang. Dan juga sebenarnya untuk resepsi itu ditiadakan, nggak boleh dilaksanakan sama sekali gitu sih. Nah terus yang selanjutnya budgetnya kak, nyiapin non PPKM atau emang COVID dulu baru niat nikah? Terus berapa rentangnya?
nyiapin budgetnya. Niat nikahnya sebelum covid sih, sebelum Iya. covid udah ada niat nikah, dan Fadli juga udah aktif nabung dari, jadi sebenarnya kita tuh harusnya nikah 2020 kan, harusnya Iya. harusnya 2020, tapi akhirnya terlaksananya di 2021. Betul. Jadi sebenarnya tabungannya itu udah jalan dari 2019-2020 gitu. Nah Terus rentang waktunya ya tadi dari 2020 sampai sekarang tuh lumayan lama sih sebenarnya. Persiapan yang paling butuh waktu lama? administrasi lagi. Sebenarnya administrasi butuh ya, iya benar sih, benar. Yang paling butuh waktu lama administrasi, tapi kan mereka nggak ngebolehin kita Dari jauh-jauh hari. jauh hari. Nah itu nyebelin nih. Udah deh, lu pikir deh. Gimana baiknya? Sih. Karena nyebelin banget Kak, lagi galau mau lanjut, mau mundur atau apa lanjut caranya walaupun nggak kenal nggak apa-apa. Aduh ngakak, kita ada di posisi ini. Wah ini sih susah nih. Sebenarnya gini ya, kalau aku mikirnya ya. Kalau Mikirnya gimana? Gini. Atau kayak gimana? Kalau aku mikirnya, sekali lagi mikirnya gimana? Aku tetap dengan gayaku ya. Kalau aku mikirnya tergantung idealismenya mau kemana dulu. Maksudnya lo nikah demi pestanya atau nikah demi ibadahnya dulu gitu. Atau pesta demi desakan. Demi desakan, bener. Maksudnya kalau ditanya lanjut atau mundur, harusnya sih lanjut ya, karena niatnya ibadah tuh nggak boleh ditunda-tunda, karena takutnya tuh Nggak boleh kayak ditunda-tunda. Apa sih, nggak tahu. Jangan mancing cip dong. Itu lagunya udah nggak tahu deh. Gini. Lupa deh. Terus Nggak usah pegangan. keluh kesah kita kalau kesah kalian cuma cari jodohnya di mana? Sabar. Inama asobirin. Lah, Kamu gitu sih. bangga. Sabar. Jodoh tuh jangan dicari guys. Ya udah. Apa Jangan sih? lupa, jangan pegang tangan sih. Tadi gimana deg-degan enggak? Oh ini kata besus nih. Demi Allah. Iya dong diganti. Oh di itunya. Iya. Kita baru didekan itu pas udah di posisi ya. Iya. Pas Karena udah di masjid. oh ini lanjut cerita ya, drama perihal ijab kabul. Gue cukup kayak mendengar betapa beratnya nafas dia di sebelah gue, nafas ini kayak Wah gila guys, gue udah belajar itu lafaz ijabnya itu dari Hamin seminggu loh. Hamin seminggu gue udah itu bahkan di Hamin 3-nya itu ada pergantian lagi, diubah kan, nggak ada mahar di atas gitu kan. Nah di hari H diganti. bahkan bukan di hari H, di exact moment kita udah di meja. Enggak, Cip, aku Iya dikasih tau dong. sama papa. Sebelum aku masuk aku dikasih tau sama papa. Oh sorry. Dikasih tau sama papa terus Kak ini diubah, tapi tenang aja, baca aja dengan gitu-gitu. Akhirnya wah gila, gue panik kan. Gue nggak tahu nih seperti apa nih tulisannya, bacaannya seperti apa. Pas udah nyampe di meja jebret, gue lihat tulisannya. Wah panjang banget sumpah. Kita akan masukin videonya di sini. Nah kayak gitu. Gue bener-bener baca, bukan ya kan orang-orang kan mungkin ngehafal ya atau apa, tapi gue nggak boleh ngehafal, karena kalau udah ngehafal juga baru dikasih hari H ngafalinnya gimana. Akhirnya gue baca, itu panjang banget guys, bener-bener ada 2 poin. Poin pertama ya alhamdulillah lancar, misalnya kayak cuma saya Fadli Hafizan binti Lauri Syafi SH gitu kan. Terus yang kedua itu seperti biasa lah ya, kayak saya terima nikahnya jadi tadi Pak Permatasari binti Longgarohidi Triasmoro dengan mas kawin. Saya kan mas kawin tersebut selesai kan. Ini mas kawinnya dibacain satu persatu semuanya. Dan itu kan gue mata gue kalau gue baca kan mata gue tuh suka begini. Mata gue di sini, omongan gue tuh di sini nih. jadi nggak pernah sinkron. Gue selalu belibet karena permasalahan itu. Kemarin bener-bener kayak gue baca Robi sorry saudari WSD aku baca itu Cip. Akhirnya kan itu kan untuk memperlancar bisa lancar itu bisa sampai titik nafasnya lancar dan lantang, kayak semua orang kayak. Tapi itu emang definisi lafaz ijabnya dia panjang banget. Sampai ada orang nanya, lo tuh sengaja gak sih nyebutin maharnya? Enggak, disuruh. Sumpah, Bang itu lu emang sengaja disebutin maharnya ya satu persatu. Bilang itu
kayak udah dari sananya KUA internasional, KUA nasionalnya internasional, KUA nasional kayak gitu. Sekarang udah harus kayak gitu. Gue nggak ngerti deh sekarang teman-teman kalian gimana lagi, berubah mulu ya gitu. Nyangka aja sih gitu, momen termenegangkan, momen terpanik, dan seharusnya gue panik, tapi alhamdulillah Allah memberikan kelancaran di situ. Allah memberikan gue nafas yang panjang juga untuk menikahkan wanita ini ya. Kamu nih wanita ini gitu. Kira sih itu panjang banget. Terus stres nggak kak mau nikah tapi PPKM diperpanjang terus? Nih yang nanya nih kebetulan juga mau nikah nih, gue tahu nih. Semangat ya. Prila stres banget sih. Iya gak sih? Stres banget karena bener-bener yang setiap minggu kita digantung, setiap minggu kita deg-degan, setiap minggu kita pantengin tuh Indonesia Maju. Iya, kita ikutin terus live streamnya, keputusannya apa. Tapi kayak udah setiap minggu kayak diperpanjang lagi. Tapi kayak gue udah sampai level capek aja gitu loh, kayak ya udah deh gitu. Terserah. Kita udah stres banget sih jujur. Jujur terserah gitu. Tapi yang ngerti sih, maksudnya demi kebaikan. Cuman kayak nggak ada kepastiannya itu sih. Yang karena kan prosesnya panjang ya, dari pusat ke provinsi, baru ke kota, baru ke kecamatan gitu. Jadi kayak nunggu proses itu pun lama. Jadi kita nungguin kepastian surat izin, kepastian penggunaan tempat, kepastian bisa ngundang berapa orang, itu serba lama. Sedangkan waktunya tuh gerak terus. Jadi kayak undangan aja tuh baru kecetak, kayak kita kan masih menyetak juga ya. Pasti ada beberapa yang harus kita cetak. Itu hamin seminggu ya? Hamin seminggu dan baru nyampe rumah gue hari Kamis. Kita nikahnya hari Minggu. Lo pikir? Udah. Tunggu lewat. Sorry out of topic, tapi nanti aku nikahannya boleh nggak ngikutin kebayanya Kak Janit? Cantik sekali. Wih. Boleh. Lagi ini dia kebayanya. Tring. Yang edit aku Cip. Nanti iya, boleh dong. Jangan lupa bilang Kak Dinda dari Janit. Iya, kemarin ada lagi after nikah udah punya rumah sendiri apa masih ikut ortunya Bang Fadli? Nah sekarang kita di rumahnya orang tuanya Fadli. Ini kamarku. Jadi setelah nikah itu aku pindah ke sini karena rumah kita sendiri sedang dibangun. Ini gambarnya. Ting. Jadi doain aja rumah kita insya Allah bisa jadi rumah kita bisa selesai sesuai waktunya. Untuk teman-teman semua yang mau bantu isi rumah kita, aku kirim alamatku. Tring. Jangan. Next. Gini, kalau mau nikah first thing first yang harus dipikirkan apa? Awal banget, mulai dari mana? Jadi sebenarnya kalau Fadli itu, kalau dari dulu sih sebenarnya aku tahu dia itu pacaran untuk nikah ya. Mau tahu awal mula pacaran ada di video di ting. Capek. Jadi dari awal aku kenal Fadli sebenarnya memang dia udah punya niat untuk nikah, tapi dia baru ngomong itu kira-kira di akhir 2019. Betul, jadi kalau ditanya tahap awalnya adalah kayak apa? Mantapkan diri sendiri dulu dan ngomong ke keluarga pasangannya. Tapi kalau misalkan untuk first thing first mau udah mantapkan diri sendiri, udah yakin nih mau mulai dari mana sih, ke vendor mana dulu sih yang baiknya gitu. Itu kalau aku mungkin lebih ke venue dulu. Kalau aku juga ke venue dulu. Kadang kalau udah venue udah ke lock, otomatis itu akan ngalir semua sih. Terus tips pilih WO biar nggak kemahalan. Wah ini nih yang pasti kalau dari aku cari alternatif dulu 3. Terus dilihat dulu spesifikasinya mereka tuh ngurus apa aja sih gitu kan, DD itu ada di hari H aja atau mungkin ada planner juga. Planner tuh di hamin sebulan, hamin 2 bulan tuh ada juga. Negosiasinya seperti itu. Tuh setuju. Gitu ya. Setuju. Lebih mending cari WO yang cocok terus sepaket sama mandatory things atau pisah-pisah? Tergantungnya adalah biasanya paketan venue atau paketan WO itu isinya tuh basic gitu. Jadi kayak udah banyak tapi yang basic. Nah kadang kalau memang kita mau yang intimate wedding atau yang simple-simple, yang basic-basic itu cukup. Balik lagi sesuaiin sama kebutuhan kamu. Kalau memang kamu udah punya specific things in mind, kayak mau pakai make up itu, mau pakai baju itu, mau pakai entertainmentnya itu, pisah-pisah. Tapi kalau menurut kamu
dari segi kebutuhan gak terlalu ribet, dari segi kemauan juga gak terlalu ribet, pakai yang paket. Kamu nanti tinggal kasih tahu aja kayak desain weddingnya mau kayak gimana, biar mereka yang wujudin sendiri gitu. Ini terakhir, berjuang wujudin wedding dream atau merealisasikan realistis wedding. Di-combine sih sebenarnya. Combine. Iya digabung sih kalau kita ya. Karena misalkan aku wedding dream aku adalah emang outdoor gitu. Terus wedding dream-nya Janet apa? Intimate. Nah itu kita gabung. Terakhir. Tadi terakhir. Satu lagi terakhir. Gimana caranya meyakinkan diri kalau oke, he's the one atau she's the one. The one gue bilang. Secara nggak akan ganti lagi kan. Oke, ini terakhir. Kalau aku melihat dia jadi untuk menjadi istri aku adalah karena dia orangnya mau belajar, dia mau karena kan dalam hubungan ini kan apalagi di pernikahan kan akan terus banyak pelajaran baru yang kita ambil gitu, kita lakukan juga di kemudian harinya kan, banyak pelajaran baru lah ibaratnya. Nah dia tuh orangnya mau belajar, dia melengkapi aku juga, dan dia sabar juga, dia juga sabar ke aku, terus mau diajak kompromi dan susah mencari orang yang mau diajak kompromi untuk entire life gitu ya. Jadi kan emang hidup ini kan selalu belajar dan juga kompromi dan komunikasi. Wow, kompromi, komunikasi, terus apa tadi? Lupa lagi. Itu maksudnya tiga itu. Sebenarnya kalau nyari yakin ya, maksudnya kalau misal kamu nunggu yakin 100% baru nikah, lu gak akan nikah men gitu. Karena pasti ada aja hal yang akan bikin ragu, hal yang bikin kayak tapi nggak cocok. Sumpah, pasti selalu ada. Setan banyak banget sebelum setan kita bekerja mau keras, terutama kamu sebelum kamu nikah. Nah kalau di case kita tuh nulis gitu guys, hal-hal yang kita belum cocok, tapi kita mau nggak kompromiin itu. Nah baru kita lihat kalau kebanyakan nggak mau komprominya, ini nggak akan works hubungan ini. Tapi kalau lo mau kompromi, gue mau kompromi, dan kita ingat kalau kompromi ini akan seumur hidup, mungkin kita bisa jalan. Itu pun nggak ada jaminan 100% bahwa kita akan happily ever after, karena nggak mungkin gitu. Jadi realistically speaking, ya keyakinan itu akan muncul ketika lo udah jalanin sama orang ini, terus lo ngobrol aja kayak, gue tuh orangnya ABCD, lo mau nggak terima itu, lo mau nggak kompromi gitu. Pilih pertanyaannya kenapa pilih? Pertanyaannya gimana cara meyakinkan he's the one? Iya. Itu karena mau kompromi. Oh ya berarti itu sama berarti guys. Oke, terima kasih banyak. Ini udah kayaknya udah 40 menit lebih nih. Nggak apa. Semoga ini berguna buat kalian semua yang mau menikah, lancar-lancar, tidak ada PPKM lagi. Jadi kalian bisa mengurus pernikahan tuh tidak seribet kita. Tidak ada PPKM dan COVID-nya juga mereda ya. Iya betul, itu juga. Ya lancar-lancar, semoga juga ada rezekinya juga, kalian bisa buat wedding yang sesuai apa yang kalian mau. Apalagi kamu mau apa? Iya, semoga yang lagi dalam proses planning tetap semangat, tetap teguh, hubungannya tetap kuat. Yang belum mau nikah, semoga ini bisa jadi bekal cerita-cerita kita. Terus kalau ada pertanyaan bisa DM ke Instagram kita, siapa tahu kita balasin di Instagram. Terus nanti nextnya mungkin kita akan bikin konten setelah resepsi Jakarta selesai. Betul. Terus masuk ke konten-konten rumah tangga lainnya. Dan konten-konten jenaka lainnya. Jangan lupa di stream Satu Pijakan di semua platform musik kalian.